Bayangan cahaya yang sangat besar menerobos ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan memblokir kekuatan robek yang ada di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Hanya dengan begitu orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya Xiao Yan. Naga void kuno layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka mereka di alam kosong ini. Jika beberapa magical beast atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak begitu mulus bahkan jika mereka bisa terbang di tempat ini untuk jarak pendek. Xiao Yan melihat ke ruang kosong yang terbang dengan cepat. Mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan pelan. Keruntuhan spasial dapat terjadi di dalam alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan robek yang ada di mana-mana bisa merobek elit Douzun menjadi beberapa bagian. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kehampaan ini. Adik Xiao Yan, kita harus bisa mencapai kolam petir void yang disebutkan oleh tetua ketiga. Saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada suara itu secara mengejutkan berasal dari Hei King. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Yang disebut kolam petir void adalah tempat petir berkumpul menurut penatua Julie. Ada rumor yang mengatakan bahwa ruang itu sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya darah itu cukup berbahaya. Jika Xiao Yan tidak begitu ngotot, penatua Julie tidak akan menyebutkannya. Hei King mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di akhir kehampaan. Ci. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan angin liar bersiul yang mengalir di telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung ruang kosong itu mulai membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi yang sangat liar dan keras yang terwujud di sana. Apakah kita sudah sampai? Hati Xiao Yan bergerak saat dia merasakan energi yang agak akrab ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar itu saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak berkembang pesat. Guntur bergemuruh juga bergema di sebelah telinga Xiao Yan dengan cara yang mengguncang bumi. Mendesis. Xiao Yan melihat pemandangan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau berukuran hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiao Yan. Namun, bagian dalam telaga itu tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu diisi dengan petir perak cerah. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiao Yan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Betapa kuatnya kekuatan petir. Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutan ini lama kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung di dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil petir yang ditarik selama pertemuan pil. Ini memang tempat yang berbahaya. Adik Xiao Yan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah oleh Hei King mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur, menjadi sangat berbahaya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki boneka setan langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 boneka iblis yang tersisa. Itu tidak akan mustahil bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar dapat mencapai tahap itu, Xiao Yan akan memiliki 11 boneka setan langit. Ini setara dengan 11 elit Douzuns.
Barisan ini sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirimkan sinyal jika sesuatu terjadi. Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara dengan Hei King sambil menyeringai. Hei King tidak berdaya saat melihat Xiao Yan benar-benar ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan latihanmu. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda." Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiao Yan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan oleh penatua Juli pada Hei King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan satu senyuman dan anggukan terakhir. Jari-jarinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Api surgawi dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Guyuran, biur. Biur. Saat Xiao Yan menyerbu ke kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiao Yan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu kuat, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan untuk mengisi daya ke kolam petir ini sendirian. Cahaya yang kuat meletus di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiao Yan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Bang bang bang. Petir seperti ular perak terus meledak di lautan petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak ada banyak petir yang menyerang Xiao Yan dengan liar sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak menimbulkan kerusuhan karena masuknya dia, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cara ini selama hampir 1000 kaki atau lebih sebelum akhirnya dia berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, secara samar-samar memberi Xiao Yan semacam tekanan yang sebagian hadir. Jika aku menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, bahkan api surgawi tidak akan bisa memblokirnya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan menimbulkan pembalasan kolam petir, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit, yang telah dikalahkan oleh tetua dari sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas boneka setan langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Hei, sekte langit yang mendalam, cepat atau lambat Anda harus membayar utang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong boneka setan langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh darinya. Tempat itu adalah salah satu tempat kekuatan petir secara khusus berkumpul menuju. Bang bang bang. Boneka setan langit baru saja terbang saat petir yang merembes sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak boneka setan langit dengan cara yang kejam. Namun, petir yang tampak liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh boneka setan langit. Semuanya akan segera menghilang.
Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak dengan hebat pada saat ini. Mereka disertai dengan suara gemuruh yang melanda boneka setan langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh gelap keemasan gelap dari boneka setan langit benar-benar mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah dari petir pil 5 warna yang sebenarnya. Karenanya, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meski agak lambat, Xiao Yan masih cukup puas dengannya. Jika dia memperbaiki pil untuk menarik bencana pil petir untuk menyembuhkan boneka setan langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia perbaiki. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Xian memperbaiki lapisan kristal naga Phoenix. Menurut kecepatan ini, boneka setan langit kemungkinan bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan menyeringai saat melihat boneka setan langit dibungkus oleh petir yang cerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikan cincin penyimpanannya. 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka setan bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Panas yang membara menari-nari di dalam matanya yang hitam pekat. Jika 10 boneka setan bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka setan langit dan bahwa mereka membentuk formasi dengan boneka setan langit asli, dia bertanya-tanya seperti apa tingkat yang akan dibentuk boneka setan langit terakhir dari jangkauan kekuatan yang melapiskan. Hati Xiao yang segera menjadi panas mendidih ketika dia berpikir sampai saat ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat. Petir meraung liar di dalam dunia perak cerah seperti naga raksasa. Guntur bergemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sifat misterius ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk bentuk melingkar dengan Xiao Yan di tengah. Petir liar dan ganas meraung liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menghantam 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan yang menakutkan ini tidak menyebabkan tubuh boneka-boneka itu bergerak sedikit pun. Sebaliknya, warna boneka menjadi lebih cerah. Sambaran petir di dunia monoton ini sepertinya tidak pernah berakhir. Waktu mulai berlalu dengan cepat seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekakan telinga di sekitarnya disaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir berisi energi yang kaya yang dipenuhi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang terangkat. Jenis energi ini adalah sesuatu yang tidak akan berani diserap oleh Do Uzun biasa. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah memurnikan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi douki jinak yang mengalir melalui nadinya. Saat dia menutup matanya dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Itu menyebabkan douki di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan bisa secara samar menyentuh penghalang imajiner bintang 5 Do Uzun. Menelan api dingin tulang telah memungkinkan Xiao Yan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan doukinya ketika dia membantu Xian memperbaiki kristal naga Phoenix mirip dengan setengah tahun konsumsi normal. Menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang tersisa di tubuhnya oleh Xian. Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah pelatihan selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanyalah perasaan.
Terobosan sejati tidak mengikuti dari belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada boneka setan langit saat Xiao Yan sedang berlatih. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihan untuk saat ini. Ini adalah Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat boneka setan langit di depannya di dalam kolam petir perak cerah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau boneka setan langit. Sebaliknya, itu adalah kulit keemasan gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah itu, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilat perak yang berkedip-kedip di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan mengusap celah di dada boneka setan langit. Dia merenung sejenak sebelum dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Karena keterbatasan bahan, boneka setan langit ini tidak dapat terus berkembang. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas dari boneka yang dia perbaiki secara pribadi. Sungguh disesalkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sikap yang agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki boneka setan langit ini adalah ahli bintang 7 hingga 8 Douzong. Pakar semacam ini tampaknya tidak dapat dicapai di matanya saat itu, tetapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah tingkat biasa. Dengan ramuan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan Douzun bintang 5 saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan boneka setan langit, yang telah mencapai puncaknya, ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Setelah itu, matanya mendarat di 10 boneka setan bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka iblis bumi ini mulai menampakkan titik emas. Memiliki pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami memahami bahwa setelah bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Mengingat penglihatan seorang elit Dousheng, bahan-bahan yang digunakan untuk menyempurnakannya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, saya bertanya-tanya di mana batasan dari boneka-boneka ini? Xiao Yan merenung sejenak. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan kali ini. Bagaimanapun, boneka adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuat itu, kelas Douzun kemungkinan besar adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan elit Dousheng, hal sesat seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kan? Jika tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai tingkat itu? Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi melirik 10 boneka tak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk lagi. Hari demi hari berlalu dalam dunia petir. Bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, 10 boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam waktu 10 hari. Sementara bintik-bintik emas di boneka setan bumi meningkat, Xiao Yan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengahnya. Dia tidak bergerak. Ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius bertahan di sekitar tubuhnya. Teguklah. Suara misterius dipancarkan dari kolam petir di sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa megah berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun saat dihadapkan dengan energi liar dan kekerasan ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung mengalir dengan liar ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir masuk, pusaran petir seluas 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Pusaran berputar dengan cepat saat energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Bang-bang! Pusaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah.
Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh petir yang terang benderang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Pusaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, itu berhenti tiba-tiba. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiao Yan memasuki kulitnya di tengah suara, berderak. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya bergerak-gerak setelah pusaran dan petir menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Bang! Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiao Yan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat raungan merobek banyak petir. Itu dengan liar bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Petir itu secara eksplosif melesat seperti naga raksasa. Pada saat yang sama, nafas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Pada saat ini, samar-samar masih mungkin untuk melihat beberapa busur listrik melompat di sekitar wajah dan jubahnya. Douzun bintang 5 ya? Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya. Tidak disangka bahwa dia berhasil maju dalam kolam petir. Tempat ini sungguh merupakan tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiao Yan adalah Douzun bintang 5, dia harus bisa mencapai kekuatan level bintang ke-7 jika dia menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti Xiao Yan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan bintang 7 Douzun. Jika aku bertemu Tianzun ke-9 lagi, aku mungkin bisa membunuh orang itu jika aku bergandengan tangan dengan boneka. Kilatan tajam berkedip di mata Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka iblis bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka setan langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka setan langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat sedang dipancarkan dari tempat itu. Apakah ada yang salah? Xiao Yan mengamati darah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Yan baru saja bergumam pada dirinya sendiri ketika badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan itu langsung musnah dimanapun angin ini bertiup. Angin yang menakutkan. Rambut di seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat dia merasakan angin yang tak terlihat ini. Sementara kulit di kepala Xiao Yan terasa mati rasa, sangat mungkin untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin bertiup. 10 petir raksasa hitam pekat yang mendinginkan hati mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak saat dia melihat petir hitam pekat yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu.